Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ustadzah Umihani Asarwasputi dalam mata pelajaran IPS kelas 8 semester 2 dengan materi perdagangan antar negara. Oke. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu menjelaskan pengertian perdagangan antar negara, menjelaskan kegiatan ekspor dan impor, yang ketiga menganalisis kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor, yang keempat menganalisis faktor yang mendorong perdagangan antar negara, yang kelima menjelaskan alat pembayaran perdagangan antar negara. Nah, sekarang lanjut pengertian perdagangan antar negara. Apa sih pengertian perdagangan antar negara? Yaitu perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Ruang lingkupnya bisa perpindahan barang dan jasa, perpindahan modal melalui investasi modal asing ke dalam negeri, perpindahan tenaga kerja yaitu TKI-TKW, kemudian perpindahan teknologi dengan cara mendirikan pabrik-pabrik di negara lain. Indonesia banyak mendirikan pabrik di Vietnam. Yang kelima, penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar. Ini biasanya ada di sebuah organisasi perdagangan ini ya. Ya, sekarang pengertian ekspor yaitu kegiatan menjual barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri, sedangkan eksportir adalah orangnya yang mengekspor, yaitu pelaku ekonomi yang mengekspor barang-barang dan jasa ke luar negeri. Apa pengertian impor? Yaitu kegiatan membeli barang dan jasa dari luar negeri. Sedangkan importir adalah pelakunya yang mengimpor barang dan jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Lanjut ya. Nah, apa sih kebijakan pemerintah untuk mendorong perdagangan internasional khususnya ekspor? Yang pertama yaitu memberi kemudahan kepada produsen berkaitan dengan kegiatan ekspor. Misalnya ada potongan pajak, kemudian bantuan secara ekonomi, misalnya kredit dengan bunga yang murah. Nah, seperti itu. Yang kedua, menjaga kestabilan nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing. Yang ketiga, membuat perjanjian perdagangan internasional dengan negara lain. Yang keempat, melakukan promosi produk dalam negeri di luar negeri melalui lewat pameran-pameran. Ya. Kemudian faktor pendorong ekspor atau perdagangan internasional, yang pertama adanya perbedaan sumber daya alam antar negara menyebabkan terjadinya pendorong perdagangan antar negara. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan nasional, contohnya beras di Indonesia sekarang harus tambah dengan impor karena banyak sawah yang sudah dikonversi menjadi lahan pemukiman. Yang ketiga, penguasaan ilmu pengetahuan yang berbeda antar negara. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan hasil produksi. Ya, kalau sebuah negara surplus hasilnya, contohnya adalah Thailand dengan beras, maka dia akan ekspor beras ke luar negeri. Yang kelima, adanya transportasi antar negara ya. Kemudahan sekarang banyaknya pesawat terbang dan kapal antar negara menyebabkan kemudahan perdagangan antar negara. Yang keenam, perbedaan selera ya. Misalnya rakyat Indonesia lebih menyukai produk branded dari luar, maka banyak pengusaha yang melirik kesempatan ini dengan cara mengimpor barang-barang tersebut ke dalam negeri. 7. Adanya hubungan diplomatik antar dua negara atau lebih, biasanya akan disertai dengan pengusaha yang ikut dalam kunjungan tersebut sehingga terjadilah perdagangan antar negara. Lanjut, apa sih faktor penghambat perdagangan antar negara? Yang pertama adalah perang. Yang kedua, adanya perbedaan tingkat upah ya. Ini jelas sekali, contoh adalah tingkat upah di Eropa dan di Cina sangat berbeda sehingga produk yang dihasilkan menjadi lebih murah barang-barang dari Cina. 3. Sempitnya kesempatan kerja di dalam negeri menyebabkan banyak orang bekerja di luar negeri. Kemudian yang keempat, adanya organisasi perdagangan regional maupun internasional. Cari ya, organisasi perdagangan regional maupun internasional, nanti akan keluar dalam latihan soal. Ya. Nah, kita lanjut dengan alat pembayaran luar negeri atau devisa. Ya.
Apa yang dimaksud dengan devisa? Yaitu alat pembayaran luar negeri yang diterima di semua negara. Ya, contohnya adalah mata uang dolar atau mungkin emas. Nah, itu diterima di banyak negara. Wujud devisa yang pertama adalah wesel asing, yang kedua adalah emas, yang ketiga adalah piutang atau tagihan luar negeri. Lanjut, macam-macam devisa ada dua, devisa umum dan kredit. Devisa umum yaitu devisa yang diperoleh dari hasil ekspor, penyelenggara jasa luar negeri, wesel asing, dan lain-lain. Yang kedua adalah devisa kredit, yaitu devisa yang diperoleh dari hutang luar negeri. Fungsinya apa itu devisa? Satu, sebagai alat pembayaran luar negeri. Yang kedua, sebagai alat untuk mengatasi kesulitan perekonomian suatu negara. Lanjut, sumber perolehan devisa itu dapat diperoleh dari beberapa ini. Yang pertama, hasil mengekspor barang ke luar negeri. Dua, mengekspor jasa atau penyelenggara jasa. Tiga, kunjungan wisatawan mancanegara. Empat, hadiah atau grant dan bantuan luar negeri. Lima, kredit atau pinjaman dari luar negeri. Enam, kiriman uang asing ke Indonesia. Ya, 7. Investasi modal asing, dan ke-8 pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Lanjut, apa itu manfaat devisa? Yang pertama untuk membayar impor barang. Yang kedua, membiayai kedutaan dan konsultan di luar negeri. Yang ketiga, membiayai perjalanan dinas dan kunjungan pejabat ke luar negeri. Yang keempat, untuk membiayai pengiriman misi kesenian dan olahraga. Yang kelima, membiayai jasa dari luar negeri. Ya, sekarang cara-cara pembayaran internasional. Yang pertama, yaitu pembayaran secara tunai atau cash payment, yaitu eksportir dan importir bertemu langsung dan membayar dengan mata uang sesuai dengan kesepakatan. Ya, misalnya harganya ditentukan dengan dolar atau dengan rupiah atau dengan yang lain. Ya, yang ketujuh, yang selanjutnya pembayaran menggunakan cek. Importir mengirimkan cek kepada eksportir dan eksportir bisa mencairkan cek tersebut ke bank. Nah, seperti itu. Kemudian pembayaran dengan emas atau full bodied money, yaitu pembayaran dengan cara mengirimkan emas sesuai dengan jumlah nilai barang yang diekspor atau yang diimpor begitu dengan seizin pemerintah. Ya. Lanjut, pembayaran dengan wesel atau bill of exchange, yaitu pembayaran dengan mengeluarkan surat perintah kepada bank untuk membayarkan sejumlah uang kepada orang yang ditunjuk atau tertulis di dalam wesel. Lanjut, pembayaran dengan LC atau letter of credit adalah surat pembayaran tertulis dari bank atas permintaan nasabah atau importir untuk menyediakan sejumlah uang bagi kepentingan pihak ketiga atau eksportir dengan syarat-syarat tertentu. Yaitu ada alurnya LC dan ini bawahnya adalah contoh lembaran LC. Ya. Pembayaran dengan menggunakan kompensasi pribadi atau private compensation, yaitu cara pembayaran dengan melibatkan beberapa orang, baik di negara importir maupun negara eksportir, dengan cara pembayaran dengan menukar utang piutang antara eksportir dan importir di negara yang sama. Misalnya, saya adalah importir, Umi Haniah adalah importir barang-barang dari Cina, dari Cui Lanseng dari Indonesia. Dari Indonesia misalnya Umi Haniah adalah importir barang-barang dari Inggris, misalnya dari Alek. Kemudian ada Tuti, yaitu eksportir atau mengirim barang ke Inggris misalnya kepada Lisa. Nah, kemudian saya tidak harus membayar kepada orang yang di Inggris, tetapi saya bisa membayar kepada Tuti karena uang yang kita keluarkan atau barang yang kita keluarkan sama harganya. Nah, seperti itu. Jadi saya membayarnya kepada Tuti, kemudian Lisa itu bisa membayar kepada Alek di Inggris sana. Nah, jadi
kita tidak usah mengirim ke sana, tapi kita antar Indonesia bisa membayar dan antar Inggris mereka juga bisa membayar. Itu namanya private compensation ya. Lanjut. Ya, apa itu kurs? Yaitu perbandingan nilai mata uang dari satu negara ke mata uang negara lain. Ya, kurs valuta asing adalah perbandingan satuan mata uang negara tertentu dinilai dengan mata uang negara lain. Nah, biasanya kita ada money changer ya. Kalau kita mau umroh, maka kita akan menukar rupiah kepada uang Arab atau real. Nah, itu kita akan mendapatkan kurs jual. Nah, seperti itu. Kalau kita pulang umroh, maka sisa dari real kita akan kita tukarkan lagi ke money changer untuk menjadi rupiah, maka kita akan memperoleh kurs beli. Biasanya kurs jual lebih tinggi daripada kurs beli. Jadi kalau kita menukar uang, itu biasanya kita dihargai 4.000, sedangkan nanti real kita kalau dijual kembali kita hanya akan mendapatkan 3.800. Yang 200 adalah keuntungan dari money changer, begitu ya. Nah, sekarang jawab kuis di RB sekaligus sebagai presensi ya. Sebutkan 3 barang-barang yang beredar di Indonesia yang berasal dari barang impor. Nah, pasti kalian sangat tahu itu. Ya, 3 saja sebutkan, tulis di RB di forum sekaligus sebagai presensi. Langsung nilainya 100. Oke? Pertemuan kali ini kiranya cukup sekian. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share dari YouTube Ustadzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latihan soalnya kita pakai pertemuan minggu depan ya.